Masyarakat Indonesia kembali digemparkan dengan adanya berita penemuan seorang mayat di daerah Menteng di sebuah kos-kosan yang ada di sekitaran Jakarta Pusat. Dan ternyata beliau adalah diploma moda yang bekerja di Kementerian Luar Negeri yang berinisial ADP ya teman-teman ya, alias Arya Daru. Oke guys, sebelum terlalu jauh membahas almarhum ADP ini, kita juga tidak boleh menolak lupa ya. Karena sebelumnya ada kejadian-kejadian yang besar juga. Hampir mirip ya. Ya mungkin kalian juga udah tahu lah ya. Pada tahun 2022 tepatnya di bulan Juli, mungkin teman-teman udah klik siapa itu, yaitu kasus almarhum Brigadir J ya. Brigadir Joshua. Nah, yang baru-baru ini ada kasus hilangnya Kasat Reskrim ya di Teluk Bintinu, yaitu Tommy Samuel Marbun ya. Coba ada yang masih ingat nggak? Komen ya. Karena ramai sekali ya di aplikasi TokTok ya. Banyak yang berspekulasi kemana nih, karena menghilang dan sampai hari ini informasinya jasadnya tidak ditemukan. Jadi seolah-olah beliau itu meninggal lah ya, atau hilang lah diakibatkan baku tembak dengan ibaratnya pemberontak ya yang ada di Papua. Begitulah informasinya ya. Jadi teman-teman boleh di search lagi ya, karena almarhum Pak Tommy ini saya lihat beritanya udah nggak ada ya, dan mungkin sampai saat ini belum diketemukan jasadnya. Nah, sekali lagi buat teman-teman, video ini dibuat bukan untuk memprovokasi ya atau melebih-lebihkan, just informasi dan mengupas ya teman-teman ya, apa yang gua tahu aja gitu kan. Jadi santai aja lah bawainnya ya, karena untuk kasus diploma muda ini, ADP ini, almarhum ADP ini banyak sekali teka-tekinya. Dan tentunya gua Pak RT kita akan bahas fokus ke almarhum ADP tentunya di channel Jelang Malam. Oke guys, jadi yang gua tahu ya, dan sampai saat ini pun ngikutin ya, dan mungkin teman-teman juga ya netizen Indonesia memantau ya kasus ini, karena teka-tekinya rumit sekali ya teman-teman ya. Kejadiannya pada tanggal 8 Juli 2025 ya, mungkin beberapa pekan ke belakang ya gitu kan. Nah, awal mulanya istrinya menghubungi penjaga kos yang ada di Menteng ya, karena menurut berita gitu kan bahwa suami istri ini atau istrinya ngerasa hilang kontak di sekitaran ya jam-jam malam katanya ya. Akhirnya istrinya ini telepon lah ke penjaga kos-kosan yang ada di Menteng itu, karena mungkin ya pegang juga gitu kan. Nah, ini sudah banyak sekali ya dibahas di channel-channel YouTube yang lain gitu kan. Nah, teman-teman, pada saat itu tidak langsung katanya gitu kan, tidak langsung mendatangi kamar almarhum ADP ini. Ya mungkin percakapannya ya Bu nunggu pagi karena mungkin privasi, karena ya nggak boleh lah katanya, etika tak meren begitu ya kasarnya ya. Dan pada akhirnya istrinya pun menghubunginya lagi katanya gitu kan. Nah, ngubungin lagi gitu kan. Dan pada sekitaran pagi gitu kan, karena sebelum terjadi pagi ini terekam di CCTV yang ada di kos-kosan ADP ini, almarhum ini ya. Coba kita lihat. Nah, mulai paginya lah, jadi seolah-olah inisiatif lah mungkin ya, karena mungkin istrinya ngehubungin lagi, terus penjaga kosannya ini nggak tahu ya, ini simpang siur juga, entah itu ketuk pintu atau langsung dicongkel, karena yang ada di video ini gitu kan, seolah-olah penjaganya ini
mengajak rekannya untuk memvideo, ya. Ada nih ya. Tuh ya. Nah, singkat cerita lah ya, singkat cerita, penjaga kosannya ini ngelihat, tidak ada pergerakan. Dan yang janggalnya ya, biasanya biasanya kalau kita masuk ke kamar orang lain gitu kan dengan kondisi yang memang, kayaknya ini ada apa-apa gitu kan, otomatis kan nyalain dulu lampu gitu kan. Ini asumsi saya ya teman-teman ya, nyalain lampu cetrek gitu kan, dan terus, biasanya ini dulu, "Wak gitu kan, kayak apa ya kalau bahasa Indonesia ya, goyang-goyangin dia, tepuk-tepuk dulu kakinya, ini kan langsung ngebuka ya, karena sudah beredar ya video-video yang ini. Nah, terus gitu kan ketika dibuka, penjaganya kaget karena sudah terlilit lakban, alias sudah, terbujur kaku teman-teman ya, jadi meninggal. Nah, akhirnya sibuklah, seolah kalau kita ya ada di posisi seperti itu, apa yang terjadi ya panik kayak, "Astagfirullahaladzim," gitu kan, atau ya gimana lah gitu kan. Ini kalau lihat di video ya seolah-olah ya biasa aja lah gitu kan kasarnya gitu kan. Nah, terus gitu kan. Setelah itu akhirnya, mencuatlah ke publik bahwa ditemukanlah seorang mayat, yaitu diploma muda gitu kan yang berinisial ADP ya, Arya Daru ini gitu. Nah, akhirnya dari pihak yang bertugas melakukan, olah TKP lah, melakukan tindakan langsung dari pihak, penyelidik, datanglah ke lokasi, ya lokasinya almarhum ya yang ada di sekitaran Menteng, Jakarta Pusat gitu kan. Nah, menurut beberapa informasi bahwa di kamar beliau itu ditemukan ya, ada celana katanya. Karena kan di apa, video juga ada guys ya, ada. Nah, ini yang menjadi menariknya gitu kan, dari beberapa tayangan yang sudah saya tonton guys ya, yang sudah saya tonton gitu kan, informasinya bahwa pada saat itu adalah menurut keterangan dari pihak berwajib ya. Saya nggak mau panjang lebar ya, takut salah teman-teman ya, pokoknya lah kalian juga udah tonton itu si berita gitu kan. Dan akhirnya menurut keterangan ini pure murni tidak ada, apa ya, perlakuan kekerasan terhadap si almarhum ya. Jadi ambil contoh, jendela masih rapi dan ada sebuah foto yang ditunjukkan bahwa kuncinya itu terkunci di dalam. Karena kan sistemnya kayak rumah Pak RT nih gitu, sombong ya. Jadi sistem kartu truk gitu kan. Dan sementara posisinya itu terkunci ya. Jadi ada foto tuh ya. Teman-teman mungkin juga udah tahu. Nah, nih asumsinya ya. Asumsinya banyak sekali kontroversi ya teman-teman, dari beberapa channel juga, dari netizen juga, bahwa gitu kan pada saat malam itu almarhum ADP ini ada videonya ya, seolah membuang sampah gitu ke tempat sampah gitu, jalan terus dari kamera juga ada kayak kamera otomatis ya, CCTV, yang ketika ada pergerakan dia ngeluarin cahaya kan. Mungkin itu dari awal sudah dipublish ya. Terus ada si bapak penjaga ini yang mundar-mandir teman-teman ya, mundar-mandir di malam itu gitu kan. Nah, ini menurut kalian gimana guys ya? Aduh, sampai hari ini video ini gua up gitu ya, karena kemarin gua masih nge-up ya, baru-baru ya yang Thailand ya. Jadi sorry kemana-mana dulu karena channel Jelang Malam ini adalah channel konten horor dan misteri awalnya ya. Ya ini ada perubahan lah. Semoga kalian suka. Nah, lanjut. Ketika polemik ini semakin terus meluas gitu kan, akhirnya kan mungkin dari beberapa pihak pun seolah-olah ya gimana ya gitu kan. Oke, ini jawaban ke masyarakat seperti apa gitu kan. Dan ada juga beberapa tanggapan netizen seolah-olah dari pihak keluarga almarhum ADP belum speak up gitu kan. Jadi
Kenapa ya belum belum ini ya, mungkin menurut Pak RT ya guys, menurut saya pribadi, karena posisinya beliau ini, almarhum ini akan dipindah tugaskan ke luar negeri ya. Bahkan ada informasi dari pihak istrinya pun di Jogja gitu kan ya, kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi ya. Anaknya di sekolah tuh udah pamitan ke teman-temannya karena mau pindah tugas, mau stay di luar gitu kan. Nah ini teman-teman bisa berkomentar juga ya. Jadi seorang diploma diploma muda ya yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, ya seolah-olah orang penting lah guys ya ini ya. Mau dipindahkan terus tiba-tiba besoknya, ya kan tanggal 7 masih kontak ya sampai malam katanya gitu kan. Pas pagi-pagi ditemukan meninggal dengan keadaan yang memang tidak wajar karena dilakban ya, dilakban. Dan ya, yang sekarang lagi mencuat, maaf-maaf ya, seolah-olah bahwa almarhum ADP ini mempunyai kelainan dari fantasi gitu kan. Karena beberapa kali beritanya adalah ada percakapan ya, makanya kalau salah koreksi ya, percakapan yang memang terlalu sensitif gitu kan. Mungkin hanya pihak baratnya apa ya, pihak yang berwajib lah ya, hanya beliau dan pihak keluarga yang tahu gitu. Jadi kan rumornya mah tuh guys ya, jadi kemana-mana gitu kan, masa gitu kan, masa beliau fantasi dengan lakban. Nah ini sebelum yang baru-baru ya, sebelum yang baru-baru, karena Pak RT akan ngebahas yang lebih klimaks lagi nih ya guys. Teman-teman komentar dulu aja, menurut kalian gimana ya. Akan tetapi netizen ya ada yang berkomentar, apabila sebuah kasus susah diungkap gitu kan. Ya sebenarnya kan saya juga kayak Pak Susno Duaji ya bilang, ini sebenarnya nggak susah katanya ya. Saya dengar juga di apa di wawancaranya atau di podcastnya ya. Sebenarnya nggak susah karena apa? Kejadiannya ada kok gitu kan. Barang buktinya ada gitu kan. Yang menjadi rumor itu adalah ketika gitu kan, ini ada isu-isu yang memang seolah-olah menjadikan fantasi gitu kan. Nah, makanya sebelum ke segmen itu ya teman-teman ya, sebelum ke segmen itu teman-teman boleh berkomentar dulu ya, karena ini seru nih, seru nih ya. Nah karena dari pihak kepolisian juga ya telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa 15 saksi ya. Yang diperiksanya 15, tapi yang di kamera kan CCTV ya, ada penjaga sama rekannya yang memvideo. Mungkin teman-teman juga tahu gitu kan. Barang buktinya apa katanya? Polisi menemukan barang bukti seperti kantong plastik berisi sisa makanan. Bentar. Dan struk belanja serta obat-obatan ringan. Bentar, sisa makanannya yang mana nih gitu kan. Karena apakah stok cemilan atau sisa makanan yang dipesan dari online dan lain-lain, ini makanya kan bingung guys gitu kan. Bingung gitu kan. Pemeriksaan CCTV gitu kan, yang dilakukannya adalah memeriksa aktivitas korban sebelum dan sesaat sebelum ditemukan tewas ya. Akhirnya kan lanjut ke otopsi gitu kan. Jadi jenazah korban telah dibawa ke RSCM untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian itu. Ya jelas hilang napas ya, karena nggak ada luka, nggak ada apa gitu kan. Intinya kan seperti itu. Dugaan pembunuhan karena kejanggalan di lokasi kejadian. Ada dugaan bahwa korban meninggal dunia bukan karena bunuh diri, tetapi karena ada tindakan pidana. Nah, tarik dulu ke belakang, ya, tarik lagi mundur. Bahkan dari pihak kepolisian pun gitu kan ya, dugaannya gitu kan, dugaannya ada tindakan pidana bukan karena bunuh diri, apalagi maaf ya, saya juga ngomongnya sakumahanya gitu kan, seolah-olah fantasi sama lakban. Nah, jadi ada beberapa komen-komen dari netizen ya. Logika, kalau kita berfantasi teman-teman ya, kalau kita berfantasi biasanya kalau misalkan nih seorang laki-laki atau seorang perempuan yang suka berfantasi yang aneh-aneh, biasanya mereka suka simpen alat atau apa ya, simpen alat pembantu lah kasarnya gitu kan, kayak ya yang bergetar-getar gitu kan kasarnya ya. Ya kita kan boleh berasumsi ya, boleh berasumsi. Sementara diperiksa nggak ada
Mungkin kayak boneka, kayak vibrator, nggak ada guys. Ya itu kan kalau memang ada pasti dimunculkan ke publik gitu kan sebagai bahan investigasi lah gitu kan nggak ada. Ya. Nah, apa yang dilakukan katanya penyelidikan lanjutan. Polda Metro Jaya telah mengambil alih penyelidikan kasus ini dan akan menggunakan pendekatan ilmiah gitu kan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Ya, ini masih jauh guys, masih jauh ke ibaratnya berita-berita yang terupdate saat ini ya, berita terupdate saat ini. Jadi gitu kan. Teman-teman boleh berasumsi karena apa? Banyak sekali teka-tekinya ya. Jadi kalau teman-teman ingat nih, kalau teman-teman ingat dari awal ya, yang dipublish ya, yang diinformasikan ke masyarakat bahwa pure ya meninggalnya almarhum ADP ini bukan karena kekerasan ya. Jadi seolah apa ya isunya ini, sorry ya disclaimer, jadi bukan ya bolehlah Pak RT berpendapat boleh ya gitu kan. Jadi seolah-olah kejadian ini digiring kalau almarhum ADP ini punya kelainan gitu kan. Karena kalau teman-teman ingat dari rentetan pertama bahwa polisi menyatakan tidak ada tindakan kekerasan. Seakan itu ya asumsinya. Terus tidak ada pencokelan karena katanya jendelanya rapi. Kunci kamar juga kos-kosnya ya. Kunci kamar kosannya itu karena pakai sistem card ya, di tap kayak gitu kan, itu 3 kalau nggak salah 3 ya. Bisa pakai manual, bisa pakai fingerprint atau kode, baru bisa pakai yang ibaratnya kunci ya gitu kan. 3 kalau nggak salah. Fingerprint, password atau kartu atau bisa langsung dibuka pakai kunci. Nah, teman-teman gitu kan. Tadi tidak ada informasinya, tidak ada tindakan kekerasan ya. Dan terus ya yang rumornya nih semakin mengembang gitu kan. Semakin mengembang, terus semakin mengembang. Akan tetapi penemuan terbaru adalah, sebelum kesana dulu lah gitu kan. Karena ini memang kayaknya baru-baru update gitu ya. Teman-teman juga mungkin udah nonton di beberapa channel ya. Jadi ini menarik sekali teman-teman karena pada tahun 2022 lalu ya kasusnya almarhum Brigadir J itu lama prosesnya dan sudah jelas ya. Padahal sudah jelas siapa yang melakukan, ada saksi berapa orang, tapi untuk penyelidikan dan lainnya mungkin pihak berwajib pun ya tidak gegabah teman-teman ya. Benar-benar butuh ya, butuh saksi dan memang butuh apa ya ibaratnya lebih ke pendalaman yang lebih akurat lah seperti itu. Nah, ternyata ya diinformasikan ya, bahwa handphone almarhum ADP ini ya hilang sampai detik ini belum diketemukan. Boleh teman-teman asumsi teman-teman ya guys, silakan bebas ya berasumsi bebas karena menurut Pak RT ya. Ya. Karena teman-teman sorry ya kenapa gue bilang Pak RT ya di dunia maya di media sosial gue dipanggilnya Pak RT jadi salam kenal ya karena baru 2 nih video update dari Pak RT yang kemarin kan tentang konflik Thailand ya. Sekarang kasusnya memang lagi rame dan Pak RT ini ya gue ini ngerasa kayaknya pengen ikut ngawal deh gitu kan. Jadi dari beberapa channel dari Bang Let's Go terus kayak kemarin kayak siapa ya kayak banyak sekali ya. Ya fans-fansnya Pak RT ngebahas tentang kejadian almarhum ADP ini. Diploma muda ya teman-teman ya. Ada apa? Kejadiannya mau pindah loh ya gitu kan. Malamnya masih bisa telepon bareng istrinya. Tiba-tiba malam jam berapa lah ya, mungkin jam 12-an, jam berapa tiba-tiba kontaknya hilang, hilang kontak. Wajar seorang istri mungkin menelpon penjaga kosan. Ada juga asumsinya misalkan kalau handphonenya ketinggalan di kantornya, kan deket, contoh nih Pak RT, daripada ketinggalan handphone mending ketinggalan dompet ya. Dan kalau misalkan handphone itu kan yang namanya orang penting ya, takutnya ada tiba-tiba pekerjaan dadakan, nggak mungkin dibiarkan berjam-jam begitu, ya udah ngambil aja sebelum tidur gitu kan kasarnya.
Bener nggak asumsinya? Nah, balik lagi teman-teman ya biar jelas. Ketika ada pernyataan bahwa tidak ada dugaan perampokan atau apa, karena tidak ada barang yang hilang. Ingat nggak? Mungkin itu di awal-awal ya. Dari penyidikan menyatakan tidak ada dugaan pencurian, perampokan atau apapun itu karena barangnya tidak ada yang hilang. Muncul lagi bahwa handphonenya hilang. Oke, teman-teman boleh berasumsi. Nah, ada lagi tuh keluar berita CCTV bahwa almarhum ADP ini, Aryan Daru ini naik ke lantai 12. Ya, cuk karuptop arek naon. Ya, mau apa? Katanya habis belanja, ya dia dengan pakai kantong rangselnya gitu dan belanjanya itu belanja apa ya? Pakaian dalam dan dasi katanya. Bahkan rumornya pas turun nggak bawa. Teman-teman ada videonya ya, coba. Terus tangan gitu. Jadi seolah-olah dibikin ini almarhum ini stres gitu kan. Asalnya seperti itu ya. Dibikin apa ya? Jadi bola liar gitu kan dan ditujukan ke almarhum ADP ini gitu. Nah, dari penemuan yang terbaru yaitu yang mungkin handphonenya hilang almarhum. Yang kedua, almarhum ini tiba-tiba cucuk naik ya ke lantai 12. Misalkan kalau benar, ini asumsi dari Pak RT ya. Kalau benar, wajar nggak? Kalau dari segi wajar teman-teman ya, dari segi wajar karena kantor yang mungkin sudah lama beliau tempati gitu kan ya, mungkin kalau beliau ngerokok gitu kan sebat atau apalah karena dibahas ya kurang lebih 1 jam gitu kan, kurang lebih kalau salah koreksi ya. Ngapain 1 jam tiris teman-teman, dingin gitu kan. Nah, terus kalau misalkan asumsi ada yang bilang ya wajar, bisa jadi kan lihat-lihat tuh dulu gua di sini gitu kan kalau lagi habis makan rokok gitu kan ya sambil lihat pemandangan di luar kantor di rooftop ya di lantai 12 gitu kan. Kalau di segi wajarnya. Nah, kalau malam-malam dan tiba-tiba penjelasannya adalah asalnya bawa tas ransel, tiba-tiba nggak bawa. Atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Baik, jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Jadi bingung juga ya, mana. Terus ada juga percakapan yang sensitif tidak boleh sementara mungkin ya, tidak boleh dipublish dan lain-lain ya, ini masih bingung juga. Jadi menurut kalian gimana ya? Cuman Pak RT berharap ya mungkin sama-sama sebagai netizen ya, netizen Indonesia kita kawal ya. Dan mungkin waktunya akan lama gitu kan. Karena memang seolah-olah kan kuncinya itu kan ada di handphone lah. Karena Pak RT juga nggak mau berasumsi ya. Jadi ada percakapan lah, apalah, ada pesan apalah di handphone itu. Karena kan
nggak bisa terlalu panjang lebar karena memang si alat buktinya pun belum ditemukan gitu kan. Nah, si kamera CCTV yang ada di lantai sekian gitu kan, yang ada di rooftop, itu pun pertanyaannya jadi bola liar. Apakah benar beliau? Karena kan nggak kelihatan jelas, ya. Atau mungkin hanya settingan. Gimana nih PR ya buat bapak-bapak penegak hukum, buat bapak-bapak berwajib ya, pihak berwajib ya. Jadi jangan sampai publik ini semakin resah teman-teman ya. Wajar ya, karena sebelum-sebelumnya kayak almarhum Ibtu Tommy ya, setelah saya ikutin ya teman-teman ya, jadi ya nggak ada titik temu gitu kan, karena dikabarkan hilang pada saat baku tembak, jatuh pada saat pakai perahu but gitu kan, setelah disisir nggak ada, padahal nggak dalam, bahkan sampai diajukan ke komisi berapa tuh waktu itu sama keluarga dan istrinya ya. Jadi guys, Pak RT yang mungkin kita lah semua ya empati ya, sekali lagi buat keluarga yang ditinggalkan. Kami jelang malam turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Semoga kasusnya cepat terungkap, dan ketika pun memang benar ini ada dugaan ya pidananya dan pelakunya tertangkap, supaya diadili seadil-adilnya ya teman-teman, karena ini berat juga ya kasusnya. Jadi di lakban gitu kan, tiba-tiba masih ada di dalamnya ada kantong plastik gitu ya. Kalau saya wajar berasumsi ini kayaknya ada yang lakuin nih gitu kan, ya mungkin teman-teman juga sama gitu. Tapi ketika asumsi ini bisa dipecahkan dengan asumsi kelainan gitu kan, agak sedikit bingung juga gitu kan. Karena gitu kan, dia mau berfantasi pakai apa kalau tidak ada media handphone? Biasanya kan ya PC gitu kan ya, ketik-ketikan dulu gitu kan, ngobrol sama lawan ngobrolnya, baik sama perempuan atau siapapun itulah gitu, kalau memang ada kelainan seperti itu ya. Jadi kita terus ikuti, kita terus pantau kasus ini, semoga cepat terselesaikan. Dan sekali lagi terima kasih buat para subscriber PRT ya, tentunya subscriber jelang malam, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu guys ya. Jadi sekali lagi disclaimer ya, bukan untuk memanas-manasi, bukan untuk memprovokasi. Jelas ini video saya buat informasi buat teman-teman supaya sama-sama ikut pantau yuk gitu kan ya. Nggak apa-apalah, kita empati ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan lah gitu kan. Karena ya waktu kejadian 2022 almarhum Brigadir J, semua ya mungkin algoritma ya dari Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, berandanya muncul beliau, berita beliau gitu kan. Dan akhirnya terungkap juga gitu kan. Nah, dengan kejadian ini ya kita berharap seperti itu. Kita up terus, kita pantau terus teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih, maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ada pernyataan dari saya yang salah juga, tolong dikoreksi ya, karena saya juga mengambil dari beberapa sumber ya teman-teman ya, dan videonya juga saya cek ambil ya itu kan dari beberapa sumber. Dan ya intinya teman-teman, gimana ya, bingung, apalagi negara tetangga kita lagi perang juga gitu kan ya. Saya takut gitu kan tiba-tiba Indonesia latah gitu kan, amit-amit ya. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan ada titik temu ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sekian dulu, maaf ya apabila memang ya masih pembawaannya kurang bagus, ya nggak apa-apa teman-teman, koreksi aja di kolom komentar ya, koreksi aja biar saya bisa terus ibaratnya upgrade, saya terus belajar memperbaiki channel ini ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.